Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Khaleda Ningtyas dalam Infokus, informasi seputar kampus. Kegiatan mantan Presiden Indonesia periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono salah satunya adalah menjadi pembicara dalam kuliah umum di berbagai universitas. Salah satunya adalah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono sukses menyambangi kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 10 Desember 2014 lalu. Selepas turun jabatan 20 Oktober 2014 silam, Presiden yang biasa dipanggil SBY ini rupanya tidak menganggur. Beliau memiliki berbagai kegiatan di dalam maupun di luar politik. Salah satunya adalah mengisi kuliah umum di berbagai universitas. Agenda mantan Presiden RI periode 2004-2014 ini adalah untuk mengisi kuliah umum yang bertemakan pengalaman mengawal reformasi. SBY bercerita seputar pengalamannya menjadi seorang presiden dan juga politisi di Indonesia. Mengawal reformasi. Hadir pada hari ini memenuhi undangan sahabat saya dan terus terang ini kuliah umum pertama saya. Setelah 20 Oktober 2014 yang lalu. Saya harus mengatakan saudara-saudara kita yang lain, ya ini hak prerogatif saya untuk hadir di UIN Jakarta ini karena pertama topiknya baik, pengalaman mengawal reformasi. Pria yang biasa disapa SBY ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Di sela-sela kegiatan pasca lengsernya jabatan sebagai Presiden RI, kini kakek dua cucu ini aktif sebagai Ketua Global Green Growth Institute atau GGGI, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau dan pelestarian lingkungan di negara-negara berkembang. Kuliah umum yang dimulai sejak pukul 8 pagi hingga 12 siang ini menarik perhatian seluruh mahasiswa UIN Jakarta. Hal ini terlihat dari padatnya mahasiswa yang berkumpul di depan maupun di dalam gedung auditorium Harun Nasution. Desak-desakan antara mahasiswa tidak bisa dihindarkan. Adu emosi antara beberapa mahasiswa dan petugas keamanan sempat memanas karena banyak sekali mahasiswa yang ingin memaksa masuk dan menyaksikan secara dekat Presiden ke-6 Indonesia yang sempat menjabat selama 2 periode ini. Diharapkan kuliah umum seperti ini sering dilaksanakan karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa maupun sivitas akademika UIN Jakarta untuk belajar dan mengembangkan diri. Putri Husnul Aprilia, Martini melaporkan. Serah terima jabatan dan lepas sambut Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta telah dilaksanakan. Acara ini merupakan pelepasan bagi Rektor sebelumnya Bapak Komarudin Hidayat dan penyambutan bagi Rektor baru Universitas Islam Negeri Jakarta periode 2015-2020 Bapak Profesor Dede Rosyada. Serah terima jabatan dan lepas sambut Rektor UIN Jakarta telah dilaksanakan di Auditorium Harun Nasution pada Rabu 7 Januari 2015. Acara ini merupakan pelepasan bagi Rektor lama Bapak Komarudin Hidayat dan penyambutan bagi Rektor baru UIN Jakarta periode 2015-2020 Bapak Profesor Dede Rosyada. Pada kesempatan kali ini, Rektor sebelumnya Bapak Komarudin Hidayat beserta Wakil Rektor memberikan sambutan pertama kali pada pembukaan acara, lalu disambung oleh Bapak Profesor Dede Rosyada sebagai Rektor baru UIN Jakarta. Semua sivitas akademika, mulai para petinggi UIN Jakarta, dosen, guru besar, turut hadir dalam acara tersebut. Bagi saya, ini hari celebration sudah berakhir. Gitu. Jadi kalau saya dapat piala itu berhak dapat piala, gitu. Karena sudah selesai. Tapi sebagai Pak Dede justru tantangan baru untuk menerima menanggung amanat ini ke depan. Hanya saja kita beruntung bahwa di UIN ini sekian banyak kawan-kawan dosen, hemat saya semuanya komited. Perasaan sebagai satu komunitas Ciputat ini cukup kuat, bekas intelektual, sehingga di sini tidak ada satu hal-hal yang menghambat karena semuanya itu komited untuk memajukan.
Terlebih lagi sekarang fakultas-fakultas itu juga banyak SDM yang bagus-bagus. Dengan demikian tugas pimpinan itu semakin ringan karena banyaknya kawan-kawan yang mendukung. Kita bersama-sama dan mari kita menjaga egalitarianism, jadi equality antara kita, antara rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan seluruh ASN yang ada di sini. Kita bersama-sama dalam kebersamaan, tidak ada penkastaan antara satu dengan yang lain. Kita hanya dibedakan oleh job antara kita dengan yang lain, tapi semuanya kita adalah sebenarnya terikat dalam sebut dengan aparatur sipil negara. Yang beda hanya jobnya saja. Oleh sebab itu, maka partnership, kebersamaan, kemudian penyelesaian harus kita berikan. Mari kita jaga bersama, mari kita main bersama, mari kita tingkatkan bersama, sehingga kemudian ke depan UIN Serikat Jakarta akan semakin besar, akan semakin menjadi ikon, akan semakin berjaya, dan akan semakin dihargai oleh bangsa dan dunia. Muhammad Firman Rais, Aditya Agung melaporkan. Kenapa harus ada pengakuan? Karena kita akan merupakan alumni, dan alumni itu kan punya kesempatan untuk masuk ke market, ke pasar internasional. Lalu di pasar ASEAN, 10 negara ASEAN nanti terbuka. Nanti akan masuk ke pasar Asia Pasifik, lalu kemudian kalau Asia Pasifik kan masuk Amerika, Korea, Jepang gitu kan. Nah, kalau umpamanya alumni itu tidak direkognisi karena universitas kita tidak dikenal oleh mereka, itu kan sangat rugi. Skill Anda tidak akan termanfaatkan dengan baik oleh dunia gitu. Yang tahu hanya orang Indonesia saja gitu kan. Anda punya skill dalam bidang jurnalistik, publikasi dan sebagainya. Kalau memang bisa diakui oleh Jepang, kan Anda bisa berkarya di Jepang. Dan untuk supaya Anda bisa diakui oleh orang Jepang, maka prodi Anda itu harus dikenal oleh orang Jepang, direkognisi oleh orang Jepang. Nah, karena supaya prodi Anda itu dikenal oleh orang Jepang, maka prodi Anda harus go internasional. Karena go internasional itu banyak, ada 14 variabel harus dipenuhi gitu. Nah, jika itu kan akan sangat menguntungkan bagi para mahasiswa. Dalam akademiknya, pertama umpamanya sebuah program pembelajaran teaching and learning gitu kan. Bagaimana teaching and learning itu adalah bisa internasional recognize, diakui oleh internasional. Bikin kelas-kelas memang internasional, di situ pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Lalu kemudian orang-orang dari Jepang kita panggil pula di kita, dari Korea kita panggil pula di kita, dari negara-negara Afrika kita panggil pula di kita. Kan mereka tuh, oh iya, kalau di situ bagus, nah kan tuh. Tapi kalau tidak pernah kita bikin kelas-kelas seperti ini, mereka nggak akan bisa di prodi kita nggak akan pernah diambil. Itulah kapan bisa direalisasikan? Kita akan mulai, kan ini sedang mulai saya kumpulkan itu supaya programnya fokus ke situ. Sebenarnya itu riset university itu that is not standard, itu hanya sebuah istilah kebijakan di universitas ini. Tapi sekarang saya lebih fokus kepada dalam istilah Anda tadi world class, tapi sebenarnya bukan. Kalau orang tidak pernah nyebut world class. Jotong itu dari Hong Kong nyebutnya ARWU, Academic Ranking World University. Nah, kalau dari QS itu, Quaker Simons itu yang dari UK itu dia menyebutnya Times Higher Education World University, Ranking World University, RWU, Ranking World University gitu. Jadi rankingan untuk negara-negara, untuk universitas antar bangsa, terus dunia. Jadi gini umpamanya kita coba dampingkan UIN Jakarta dan Oxford di UK ya. Nah, apakah kriteria Oxford ada daripada UIN Jakarta ada berapa macam? Seberapa kuat dia berdampingan dengan Oxford itu? Jika kita sudah sama levelnya dengan Oxford, berarti memang kita sekualitas Oxford. Itu namanya world ranking itu situ. Optimis ya Pak? Ya kenapa tidak? Kita kan punya orang-orang hebat. Bukan rektornya aku, saya rektor nggak hebat, tapi orang-orang kan dosen-dosen hebat ya. Master plan yang tadi itu, pokoknya dalam 14 variabel untuk jadi orang tua akan kita coba penuhi satu persatu, ya step by step. Ya mungkin dalam tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, atau kita akan lihat kekuatan kita bagaimana mempromot perguruan tinggi kita sehingga
keahlian saudara, kapasitas saudara itu bisa dimanfaatkan di dunia. Jangan hanya bicara tentang Surabaya, Jakarta, Bandung, pusing kita. Bicaralah Tokyo, bicaralah Hong Kong, bicaralah Korea Selatan, Seoul dan sebagainya. Itulah dunia Anda gitu. Dan sekarang sudah terbuka bagi seluruh dunia, bagi kita itu. Jangan. Cuman kita saja tidak pernah diberitahu, Anda kan tidak pernah diberitahu bahwa itu sudah terbuka. November ini 10 negara ASEAN itu terbuka bagi Anda. Silakan Anda mau berkarya apa saja di Myanmar, di Vietnam, di Singapura, di Malaysia, di Brunei gitu. Yang penting Anda pintar. Setelah melakukan serah terima jabatan, Rektor baru Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dede Rosyada, melakukan langkah pertama dalam agendanya sebagai Rektor baru UIN Jakarta, yaitu melakukan peletakan batu pertama pembangunan RKB Madrasah Aliyah sebagai laboratorium bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah. Setelah dilakukannya serah terima jabatan dari Rektor lama Bapak Profesor Komarudin Hidayat ke Bapak Profesor Dede Rosyada yang melakukan di Auditorium Harun Nasution, Profesor Dede Rosyada pun langsung melakukan langkah pertama dalam agendanya sebagai Rektor baru, yaitu melakukan peletakan batu pertama RKB Madrasah Aliyah Pembangunan. Pembangunan Aliyah tahap kedua ini akan dilakukan dan menjadi bagian dari master plan. Sebagai mantan Dekan Tarbiyah, beliau sangat mengapresiasi langkah ini dan mendukung sepenuhnya pembangunan tersebut. Madrasah pembangunan dianggap sebagai laboratorium tarbiyah yang digunakan untuk menuntut ilmu karena berisikan orang tarbiyah dan dapat mencetak generasi penerus yang lebih berkualitas. Dalam pembangunan ini, UIN Jakarta akan mengeluarkan estimasi biaya sekitar 7,5 miliar dan untuk tahap pertama akan mengeluarkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Acara ini dihadiri oleh segenap pengurus Madrasah Aliyah Pembangunan dan Ketua Alumni Madrasah Aliyah UIN Jakarta. Setelah dibuka oleh Ketua Pengurus, akhirnya dilakukan peletakan batu pertama oleh Rektor UIN Jakarta. Beliau sangat antusias dalam melakukan peletakan batu pertama dan dilanjutkan oleh pengurus Madrasah Aliyah Pembangunan. Setelah acara tersebut dilakukan, maka dilakukanlah doa, dan beliau pun langsung melanjutkan agenda berikutnya pada hari itu. Itu harus kita kembangkan dan integrasi fasilitas sebuah dengan baik karena tradisi akademik ini kan bagus. Oleh sebab kita coba dorong supaya Aliyah sudah mulai ada aliyah yang bagus. Aliyah itu bagus. Aliyah itu bagus. Saya mendirikan Aliyah itu ketika saya Dekan Tarbiyah. Ketika saya di Tarbiyah dulu. Dan mahasiswa pertama itu dapat SK tanggal 6, tanggal 8 baru mulai pendaftaran, tanggal 16 sudah mulai belajar. Hanya 2 minggu kuliah pendaftaran. Dan itu sudah tidak ada lagi orang yang daftar, karena orang sudah daftar semua yang bagus. Jadi tinggal orang-orang yang nggak diterima di mana-mana. Tapi 22 siswa ada daftar, 22 itu satu di ITB, satu di ITB, satu ke ANU, ke NUS, National University of Singapore, satu lagi ke Tokyo, dan 18 lain itu kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri, di UI, di Unpad, di Brawijaya, termasuk di UI. Artinya bahwa kita itu bisa bekerja baik. Anak yang selama ini tidak diterima oleh sekolah lain pun kita didik jadi orang hebat. Itu makanya saya ingin dorongkan untuk Aliyah itu. Tapi yang penting orang itu tahu bahwa kita itu hebat. Cuman jangan banyak ngomong, buktikan secara fakta dan secara realita gitu. Hilman Rais, Aditya Agung melaporkan. Seiring dengan maraknya jasa layanan haji dan umroh, jurusan manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi melakukan MOU dengan Himpunan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. MOU ini bertujuan sebagai praktikum mahasiswa jurusan MDHU. Jurusan Manajemen Dakwah Haji dan Umroh telah melaksanakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kamis 15 Januari 2015 pukul 10 pagi di Teater Agip Suminto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini merupakan perjanjian kerjasama antara jurusan Manajemen Dakwah Haji dan Umroh dengan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh. Tujuan diadakannya MOU ini adalah sebagai lab praktikum bagi mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah yang kaitannya sebagai pengabdian masyarakat di bawah asuransi Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Ketua Himpu Haji Baluki Ahmad dengan Dr. Andes Cecep Sastrawijaya MA selaku Ketua jurusan MDHU.
Acara berlangsung dengan khidmat dengan diawali sambutan oleh Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Arif Subhan MA, serta Ketua Himpu Haji Baluki Ahmad. Peserta yang hadir bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja, melainkan dari jajaran dosen, dekanat, dan anggota Himpu itu sendiri. Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh menyatakan siap memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan praktikum, magang maupun penyerapan tenaga kerja dari jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah. Perjalanan umroh dan haji itu tidak berada posisi khusus hanya bicara soal agama, soal ansih syariah, bagaimana nusuknya itu sendiri. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari dengan sistem ketravelannya tadi, karena menyangkut perjalanan. Diharapkan jurusan Manajemen Dakwah mampu bersaing dengan jurusan lain di dunia kerja setelah diadakannya MOU dengan sektor travel haji dan umroh. Nur Khaleda, Putri Husnul melaporkan.